Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kami akan menjelaskan tentang asas-asas kewarganegaraan dan proses naturalisasi. Apa itu asas kewarganegaraan? Asas-asas kewarganegaraan adalah suatu prinsip yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Pada umumnya ada dua asas utama yang digunakan oleh negara-negara. Pertama, ada asas ius soli atau asas hukum tanah, di mana kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi siapapun yang lahir di wilayah tersebut, maka secara otomatis dia akan menjadi warga negara. Asas seperti ini banyak diterapkan di benua Amerika seperti Amerika Serikat dan Kanada. Yang kedua, ada asas ius sanguinis atau asas hukum darah, di mana menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan keturunan atau garis darahnya. Nah, jadi seseorang itu mendapatkan kewarganegaraan itu dari orang tua tanpa memandang di mana ia lahir. Asas seperti ini banyak diterapkan di benua-benua Eropa dan benua Asia. Selain dua asas tersebut, ada beberapa asas lain juga yang mengatur tentang kewarganegaraan seperti Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan saja. Hal ini dikarenakan untuk menghindari konflik atau masalah yang terjadi akibat adanya dua kewarganegaraan atau lebih. Yang keempat yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Beberapa negara memang mengizinkan warganya untuk memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Hal ini biasanya terjadi karena masyarakatnya yang menikah campuran atau bisa jadi juga dengan migrasi. Nah, ialah asas kelserafit. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang perlu melakukan suatu tindakan untuk memperoleh kewarganegaraan, misalnya melalui proses naturalisasi atau deklarasi. Yang kedua ialah asas sel pasif. Kebalikan dari asas sel aktif, prinsip ini menyatakan bahwa seseorang otomatis menjadi warga negara tanpa perlu melakukan suatu tindakan tertentu. Biasanya berlaku bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui kelahiran berdasarkan ius soli dan atau ius sanguinis. Dari keenam asas-asas yang telah dipaparkan tadi, negara-negara menerapkan asas-asas ini berdasarkan dengan konstitusi, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang berlaku untuk memastikan adanya kejelasan serta ketertiban dalam peraturan status kewarganegaraan serta melindungi hak-hak dan kewajiban warga negara mereka. Bagian 2. Proses naturalisasi. Proses naturalisasi adalah prosedur hukum yang memungkinkan seorang asing untuk memperoleh kewarganegaraan di negara tempat ia tinggal. Proses ini bervariasi antara negara, namun umumnya memiliki beberapa langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Berikut ini adalah gambaran mengenai proses naturalisasi. Persyaratan dasar. Yang pertama, residensi. Pemohon harus telah tinggal di negara tersebut dalam jangka waktu tertentu misalnya 5 hingga 10 tahun. Yang kedua ada usia. Pemohon biasanya berusia 18 tahun yang ke atas. Ketiga adalah pemahaman bahasa. Pemohon harus menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik negara tersebut. Yang keempat, pemahaman tentang negara. Pemohon harus memiliki kemampuan dasar tentang sejarah, kebudayaan, pemerintahan negara tersebut, yang dimana biasa diuji dalam uji kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah karakteristik yang baik. Pemohon harus menunjukkan bahwa dia memiliki karakteristik yang baik seperti tidak memiliki catatan kriminal yang serius. 2. Prosedur pendaftaran mengajukan aplikasi. Pemohon harus mengisi dan mengajukan formulir aplikasi naturalisasi yang disediakan oleh pemerintah. Biasanya dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti bukti, residensi, sertifikat bahasa, dan lain. Biaya aplikasi membayar biaya administrasi yang diperlukan untuk proses aplikasi. 3. Pemeriksaan dan wawancara. Pemeriksaan latar belakang, pemerintah akan melakukan pemeriksaan latar belakang pemohon, termasuk pemeriksaan catatan kriminal dan status imigrasi. Wawancara, pemohon biasanya harus menjalani wawancara dengan petugas imigrasi untuk memastikan kebenaran informasi yang
yang diberikan dan menilai kelayakan pemohon. Yang keempat adalah ujian kewarganegaraan. Nah, ujian kewarganegaraan ini meliputi dua, yaitu ada ujian tertulis dan ujian bahasa. Kalau ujian tertulis, yaitu mengikuti ujian tertulis atau lisan yang meliputi tentang pengetahuan, sejarah, dan tentang pemerintahan, bahkan nilai-nilai bangsa negara itu sendiri. Lalu yang kedua, ujian bahasa. Kalau ujian bahasa itu menunjukkan kemampuan bahasa yang memadai, baik secara ujian tertulis maupun secara wawancara. Gambaran umum yang kelima mengenai proses naturalisasi yaitu keputusan. Yang pertama, pemberitahuan hasil. Pemerintah akan memberitahukan kepada pemohon tentang hasil aplikasi. Jika diterima, pemohon akan diundang untuk mengikuti upacara pengambilan sumpah. Dan yang kedua yaitu penolakan. Jika ditolak, mungkin saja pemohon akan memiliki hak untuk mengajukan banding atau memberikan aplikasi baru dalam beberapa waktu. Upacara pengambilan sumpah kewarganegaraan pemohonan yang diterima harus menghadiri upacara resmi di mana mereka akan mengambil sumpah atau janji kepada negara baru mereka. Sertifikat kewarganegaraan. Setelah upacara, pemohon akan menerima sertifikat kewarganegaraan sebagai bukti resmi status kewarganegaraan mereka yang baru. Proses naturalisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang menjadi warga negara baru benar-benar memahami dengan menghargai dan bertanggung jawab yang datang dengan kewarganegaraan di negara tersebut.